Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Revindo, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah mengenai Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia dari bulan Januari hingga Oktober 2020. Secara tren ini menunjukkan cukup fluktuatif, namun di bulan April dan juga Mei secara indeks dari Purchasing Manager Index Indonesia mencatatkan level ataupun indeks yang cukup lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Contohnya saja di April 27,5, kemudian di Mei di 28,6. Berbeda kemudian jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya yang secara tren ada di kisaran 39 hingga 51-an lah. Kami kompilasi datanya dari HISS Market 2 November 2020. Kemudian ini mengenai Purchasing Managers Index Manufaktur di Asia Tenggara. Secara tren peningkatan, nampaknya Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan tren peningkatan ya PMI di negara-negara ASEAN lainnya. Untuk di 2020 ini di bulan Agustus, Myanmar ada di 53,2, kemudian di Indonesia 50,8, Singapura di Agustus 50,1, Thailand 49,7, kemudian di Malaysia kondisinya kemudian turun dibandingkan dengan bulan Juli 2020. Kondisi yang sama juga terjadi dengan Filipina dan juga Vietnam. Saya kembali berbincang bersama Pak Revindo. Pak Revindo, salah satu hal yang cukup menarik diperbincangkan adalah bagaimana sebetulnya dari sisi pemerintah sendiri dapat memberikan ataupun menciptakanlah ekosistem yang baik untuk mendukung terciptanya reformasi industri pasca tahun pandemi. Bicara mengenai program-program dari pemerintah sendiri, tentu saja ini juga berkaitan dengan realisasi anggaran yang pemerintah sendiri juga menargetkan inginnya sudah mulai ada serapan yang cukup masif di awal tahun 2021. Nah, Anda melihat korelasinya seperti apa Pak Revindo antara akselerasi penyerapan anggaran dan juga reformasi industri pasca tahun pandemi? Baik Mas, kalau saya melihat kapasitas fiskal kita jangan terlalu ditekan lagi dengan insentif-insentif fiskal untuk industri ya, karena situasinya sudah nanti kita berisiko dengan hutang atau fiskal gap yang lebih besar lagi gitu. Jadi saya pikir pemerintah lebih bisa mengarahkan yang non fiskal ke arah yang regulasi gitu ya. Kalaupun fiskal bisa, tapi kan fiskal skema kita udah banyak, ada tax holiday, tax allowance untuk industri pioneer, untuk industri yang ada di kawasan ekonomi khusus gitu, udah banyak nih ya. Nah, jadi isunya saya pikir bukan itu, bukan menambah insentif lagi. Isunya adalah satu, pada tingkat implementasi ternyata untuk apply dari insentif-insentif itu butuh waktu dan tidak sebentar gitu. Memang ada skemanya, tapi di tingkat implementasi perusahaan yang sudah memenuhi kualifikasi pioneer tidak terlalu mudah juga mendapatkan insentifnya. Lalu isu kedua yang juga regulasi adalah misalnya begini, yang non fiskalnya adalah misalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini Mas. Misalnya investor mau membuat satu pabrik gitu ya di satu daerah, dari sisi pemerintah pusat sudah oke gitu, semua izin sudah terpenuhi, tapi pemerintah daerahnya berpandangan lain. Bagaimana dengan koordinasi pemerintah pusat dan daerah? Ini kan regulasi non fiskal ya. Lalu berikutnya kita berharap juga pada fleksibilitas pasar tenaga kerja ya Mas ya. Kita berharap Cipta Kerja ini membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel, artinya ketika situasi membaik nanti perusahaan tidak ragu-ragu untuk meng-hire tenaga kerja gitu, karena mereka tahu ketika situasi sulit juga tidak terlalu sulit untuk mengurangi tenaga kerja. Jadi saya pikir yang lebih PR untuk pemerintah sekarang bukan di fiskalnya. Fiskal kalaupun pemerintah belanja modal ke domestik ada, tapi kan tidak akan terlalu besar. Jadi saya pikir lebih fokus kepada regulasi atau non fiskalnya. Mas. Baik, ya. Mengenai proyeksi indeks manufaktur sendiri secara prediksi lah, menurut Anda akan seperti apa jika kemudian indikator-indikator tadi sudah terpenuhi dengan baik? Ya, saya pikir kita akan konsisten di atas 50 sejak bulan depan sampai tahun depan. Kalau komunikasi pemerintah, komunikasi publiknya baik, kebijakan kesehatannya solid, dan kebijakan regulasi industrinya konsisten. Baik. Ya, apa yang perlu dilakukan agar industri kita bisa lari kencang di tahun 2021, Pak Revindo? Ya, saya pikir kombinasi dari semua yang sudah saya sampaikan ya, kepastian, satu komunikasi publik, kedua kebijakan kesehatan, ketiga iklim berusaha untuk iklim usaha itu termasuk dispute bisnis, kemudian memulai usaha baru,
Kemudian berikutnya adalah insentif yang atau regulasi yang cukup konsisten untuk industri hulu yang menjadi kepastian bahan baku kita. Ya, saya pikir itu kombinasi itu yang akan membuat industri kita lari kencang, dan saya pikir perlu ada komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dengan dunia usaha. Saya ambil contoh begini, ketika Indonesia menaikkan berbagai perjanjian kerjasama internasional, itu kan memang dari sisi teori ekonomi internasional, perjanjian perdagangan itu pasti menguntungkan secara agregat. Tapi ada pihak yang akan dirugikan kan pasti kan. Ada sektor yang tersaingi oleh impor, walaupun ada sektor-sektor yang efisien yang melaju kencang. Nah, sektor-sektor yang tersaingi ini, saya pikir kementerian terkait perindustrian, kementerian UKM harus mengajak bicara dulu. Ini kita mau buka, kita mau buka preferential trade agreement dengan Mauritius. Sektor produk kita yang akan dapat tambahan demand adalah otomotif, sawit dan sebagainya. Tapi akan ada produk yang masuk dari Mauritius, misalnya gula. Ya, kemudian tekstil, walaupun gulanya gula yang bukan gula dapur, tapi gula untuk minuman khusus gitu. Kemudian ada tekstil yang high end, yang untuk level tinggi. Nah, itu kan berarti pengusaha yang akan diserang oleh impornya harus diajak bicara dulu oleh pemerintah. Ini secara agregat menguntungkan, kita tidak bisa hambat, tapi bantuan apa dari pemerintah yang bisa kita bantu, yang non fiskal tentunya, yang tidak terlalu membebani anggaran. Jadi saya pikir komunikasi yang lebih baik dengan dunia usaha. Baik, ya, yang paling kemudian kita bisa lakukan adalah bagaimana sebetulnya dilihat dari berbagai macam indikator dapat mendukung reformasi industri pasca tahun pandemi, karena ini menimbulkan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pak Revindo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu. Sampai jumpa. Salam sehat. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review. Di paruh kedua nanti kami akan berbincang mengenai importasi LPG di Indonesia. Bagaimana caranya untuk kemudian Indonesia dapat menekan importasi LPG dari negara lain. Usai jeda berikut ini tetap di Market Review.